Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan Ustadz Dr. Ajeng Kusmana, Magister Agama dari Malang. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, wabil khusus jajaran Takmir Masjid Al-Hidayah, dan tak lupa kami hormati pula seluruh jamaah pengajian akad pagi Masjid Al-Hidayah yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan keharibaan Ilahi Azza wa Jalla atas karunia-Nya semata pada pagi ini kita bisa hadir dalam rangka mengikuti kajian agama Islam. Kajian akad pagi rutin setiap Ahad pertama, dan mudah-mudahan kajian pagi Ahad pagi pada pagi ini senantiasa dibarengi rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan ke seluruh pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, insya Allah Ustadz Dr. Ajeng Kusmana bagi kita sudah tak asing lagi karena sudah beberapa kali hadir di masjid kita, dan kami sampaikan, kami haturkan ribuan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Dr. Ajeng Kusmana. Di samping memberikan siraman rohani, santapan rohani, beliau juga membawa santapan jasmani dari Malang. Tempat tinggal kecamatan mana, Ustaz? Kepanjen. Ini Bapak Ibu, beliau jauh-jauh dari Kepanjen Malang Selatan. Hadirin, mari kajian pagi ini kita segera awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipun sumanggakan. Nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita akan bahas hal-hal yang sudah kita lakukan. Saya awali dari intro ya. Ada catatan, hujan turun tidak pernah menunggu seseorang itu telah sedia payung atau belum. Demikian halnya dengan kematian, ia akan datang menjemput setiap orang, tidak peduli apakah ia itu telah siap untuk berangkat atau belum. Kalau gilirannya datang, itu berangkat juga. Satu-satunya yang nggak bisa diwakilkan, nggak ada badal dalam hidup itu adalah bila ajal tiba. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundurkan, nggak bisa diwakilkan. Ada yang masih muda harus berangkat, masih bayi wafat. Ada yang udah tua mati-mati. Orang yang sakit, ponakannya belikan obat ke apotik, nyabrang jalan ketabrak. Jadi yang meninggal ponakannya yang akan belikan obat untuk yang sakit. Sementara yang sakit ya meninggal. Karena memang Allah berfirman dalam surat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah yang menciptakan kita lalu mewafatkan kita.
Ada di antara kita yang sampai usia renta, bahkan pikun. Kayaknya udah nggak enak kita kalau punya usia lalu pikun. Karena pikun itu dibilang gila enggak, dibilang waras enggak juga. Karena ya namanya orang pikun dan enggak ada obatnya. Agar tidak pikun, rajin baca Quran, ikut ngaji, lalu komunikasi dengan sama, silaturahmi, jamaah di masjid. Kalau saya bertanya, dengan kalau wafat besok apa yang dilakukan? Jangan diaminkan pokoknya. Apa yang kita lakukan kalau kita wafat besok? Ya, makanya dirahasiakan agar kita tetap semangat optimis. Lalu kalau besok dijemput ajal, apa wasiat kita? Kalau Yakub itu apa? Mata budu namin badi. Kalau nak budu, ya, ilahukum wa ilaha abaukum Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Jadi wasiatnya adalah iman. Dan kalau yang bersangkutan wafat, ada surat wasiat. Jika aku meninggal, uruslah jenazah secara syar'i sesuai sunnah Rasulullah. Di agama kita untuk selamat itu cepat. Idza matal muslimu summa yaqumu ala zanazatihi yablughuna arba'una nafarun kana safa'allahu fi. Siapa orang yang wafat lalu disolatkan, yang nyolatkan itu lebih dari 40 orang, seketika dia diampuni dosa. Selamat di agama kita, begitu wafat selamat. Asal yang nyolatin itu lebih dari 40. Di antara jemaah kita kalau ada yang wafat bawa ambulan ke sini, siapapun usahakan datang. Kado terindah terakhir itu yang diminta oleh orang yang meninggal dunia. Kuburku cukup ditandai dengan batu nisan, tanpa disemen apalagi dibangun di atasnya hiji. Tidak perlu ada, ini paham kita ya, ada yasinan, ada tahlilan, tapi cukuplah doakan ampunan keselamatan. Jangan ada azan dan tabur bunga di kuburku, jangan ada tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, atau haul, atau pendak, atau 1000 hari. Saya baca di Fatwa Tarjih, karena itu bukan berasal dari Islam. Di Fatwa Tarjih bunyinya begitu, ditanya jawab. Berani enggak? Karena biasanya kalau enggak ada wasiat kayak begini, keluarga ramai. Kalau ada yang meninggal lalu kita ramai, itu yang dosa yang masih hidup. Biar nggak rame, titipkan di ketua takmir atau ketua PCM. Itu wasiat kayak begini. Nah, yang penting hidup ini kita jalani dengan benar agar nanti ujungnya adalah husnul khatimah. Jadi husnul khatimah bukanlah tentang bagaimana meninggal dunia, namun bagaimana menjalani hidup di dunia. Karena orang akan wafat sesuai dengan kebiasaan. Biasanya baik, wafatnya mesti baik. Biasa ke masjid, wafatnya akan ke masjid, pulang ke masjid, perjalanan ke masjid, di masjid sedang sujud. Gak pernah ke masjid, kalau ingin wafat di masjid, itu hayal. Jadi husnul khatimah itu akan datang tiba-tiba. Ia adalah iman yang dijaga, amal yang dibiasakan secara istiqomah, dosa yang kita minta ampuni, dan hati yang dibersihkan. Maka kebaikan kita jangan sampai lelah, capek, bosan. Sehingga Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyannakal yaqin. Kalau ibadah itu sampai tiba keyakinan, maksudnya datangnya ajal. Kalau ajal belum tiba, kita semangat aja, karena hidup ini kesempatannya cuma sekali, mati tidak akan kembali. Ada 3 yang nemani, 2 pulang, 1 tersisa. Jadi mayat itu begitu meninggal langsung gelarnya jadi ALM,
panggilannya jadi jenazah. Yatba'uhu diikuti oleh salah satu 3 hal. Isnani yarjiani, yang 2 balik, wa wahidun yaqalahu, yang 1 tetap ikuti. Yang 2 balik itu adalah ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta. Keluarga tambah nginjek-nginjek. Karena kalau nggak diinjek, jangan 1 orang, 3 orang nginjek kuburan biar padat. Karena kalau nggak padat begitu hujan jeblok. Beli papan nisannya harus keluarga, jangan dititipkan sama siapa, karena belinya mesti yang murah rapuh, yang kalau diinjek itu ambles. Yang merasa keluarga, apapun derajat, martabat, kedudukan, statusnya, tetap turun ke bawah, jangan diserahkan ke orang, agar bisa secara syar'i. Wayaqalahu, dan ada 1 yang tetap nemeni, itu adalah amaluhu, amalnya. Di antara amalan terbaik menurut hadis apa? Ini yang akan saya bahas. Apa amalan yang paling baik apa menurut hadis? Dari semua amal. Wa'alamu, ketahuilah, annal khairu a'malikum, sesungguhnya sebaik-baik amal bagi kalian itu adalah sholat. Bahasanya sholat. Kita akan bahas sholat rawatib. Keutamaan sholat bagi mayat. Rasul bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marabi qabrin, Rasul lewat sebuah kuburan. Faqala, dikatakan pada Abu Hurairah, man sahibah hadzal qabri, siapa ini yang dikubur? Sahabat hebat bilang, oh dia itu Nabi Fulan. Lalu Nabi bersabda, rakaatani, 2 rakaat, ahabba ila hada min baqiyatid dunyakum. 2 rakaat kalau dia bisa kembali, dia lebih inginkan itu daripada dunia yang kamu miliki. Hadis riwayat dari Sahih Targhib wa Tarhib, kualitas sahih. Dalam Sahihul Jami, Rasulullah menegaskan kembali, rakaatani, 2 rakaat, khafifatani, yang ringan. Karena salat sunnah itu kan kita baca kuliah kulhu. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Jangan kulhu melulu, susah itu ingatnya. Apalagi di tanggal tua, baru dapat 2 rakaat, terasa baru 1. Jadi salatnya 3 rakaat. Bahkan ada yang mau jadi imam salat sunnah qabliyah maghrib, salatnya cuma 1 rakaat. Sebelah saya, tak lihat running tag udah mau komatis, tak biarin aja. Salat 1 rakaat, efek tanggal tua. 2 rakaat yang ringan itu, kata Nabi, lebih disukai. Ahabba ilaihi min baqiyatid dunyaku. Karena memang orang yang telah wafat itu apa-apa udah nggak ada guna kecuali amalnya. Dan di antara amal yang paling disuka itu adalah 2 rakaat salat. Sehingga rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Ini yang dimaksud. Karena bagi orang meninggal dunia ini yang terbawa yaitu sampai Nabi itu lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak pernah, beliau itu lebih memperhatikan asyadda minhu ta'amudan, dari amal sunnah, kecuali rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 2 rakaat kita setelah suruh itu ka'ajrin hajjatin wa umratin tamatin. Kita habis nanti selesai kajian kan sholat 2 rakaat, namanya isyraq. Saya lupa bukunya nggak dibawa, buku Ustadz Agung Danarta, terbitan PP Muhammadiyah di halaman 120, bahwa sholat isyraq itu dituntunkan sunnah. Bahkan ada hadis sahih yang menjadi syawahid menguatkan tentang sholat isyraq itu. Bukunya kecil, kira-kira separuh segini. Sholat tatawu, terbitan PP Muhammadiyah. Kalau ditarjim yang belum ada, di putusan belum ada, hanya 11 saja. Sehingga nanti kita sholat 2 rakaat. Nah 2 rakaat itu luar biasa kan, seperti orang tawaf sekali. Karena sholat itu kan
Satu rakaat begitu ruku itu 90 derajat, begitu sujud 45 tambah 45 90 tambah 90 180 satu rakaat. Dua rakaat 180 kali 2 360 sekali tawaf. Makanya orang yang masih sholat dia orang yang masih hidup. Orang yang udah gak hidup itu disolati dengan sholat jenazah yang zero, nggak ada ruku, nggak ada sujud, sekalipun banyak dosa jangan ada ruku untuk sholat jenazah. Karena dia udah selesai hidupnya. Sholat itu jadi penting bagi sholat itu tiangnya agama. Paman aqamaha faqad aqama din. Siapa dia yang diriin sholat telah membuat bangunan yang kokoh. Sekokoh apapun itu bangunan, jangan berlantai, satu lantai pun kalau nggak ada tiang gampang roboh. Bangunan keagamaan kita kalau nggak sholat itu dia susah. Karena apa? Sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah diri dari aniaya pada diri dan berbuat onar keburukan untuk orang. Itu bunyinya. Jadi manfaat sholat itu bukan dalam sholat tapi di luar sholat. Orang yang nggak sholat sekalipun orang baik itu tidak pernah baik, dia jelek. Orang yang sholat sejelek-jeleknya dia masih ingat pada Tuhan. Sampai ada orang gila di YouTube itu banyak yang sholat. Dia lupa dengan dirinya tapi tidak lupa dengan Tuhannya. Yang kebacut itu waras tetapi nggak sholat. Nemen. Jadi Islam dibangun di atas 5 perkara. Salah satunya sholat. Dan aslinya sholat itu tidak lama. Kalau dihitung cuma 10 menit kali kita punya kewajiban 50 menit. Hitunglah 1 jam. Sehari kita punya 24 jam. Dikurangi 1 jam. Nggak ada setengahnya nggak ada. Cuma 1/10-nya. Jadi kalau kita punya usia 24 tahun, sholat itu hanya 1 tahun. Kalau kita punya usia 48 tahun, sholat itu hanya 2 tahun. Kalau kita punya usia 60 tahun, sholat itu hanya 2 tahun setengah. Itu pun kalau dihitung semenjak kita lahir. Kan nggak ada orang bayi begitu lahir lalu sholat. Kalau diadanin, dikomatin, iya. Kenapa? Ya karena dia manusia udah hidup. Biar begitu lahir ke dunia, yang terdengar kalimat tauhid tertanam di alam bawah sadar, karena 120 hari sudah disumpah. Alastu birobbikum tahu nggak bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, panjenengan Tuhan kami. Begitu lahir ke dunia diingatkan dengan kalimat tauhid sebanyak 25 kali. Itu adzan itu 11 kali. Allah 15 kali ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya shalah, hayya shalah. Hayya apa Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. 15. Dan semua kalimat tauhid. Yang pertama Allah Akbar, penutupnya la ilaha illallah, ditambah komat 11 kali, 26. Masa dipanggil 26 kali kita masih tetap ngobrol? Ada tamu tetap dilayani. Kalau ada raja datang ke kita, lalu kita lagi ngobrol dengan orang biasa, kan kita ajak juga. Atau kita bilang, mohon maaf ya, ada panggilan dari Tuhan Raja. Ini Tuhan bukan raja kita, pemilik kita yang kita akan kembali kepadanya. Ibu-ibu saya sarankan, tetap sholatnya di masjid. Lupa, dari mana dalilnya? Suatu ketika kalau saya diundang lagi, kalau nggak lupa, saya baru 2 kali ke sini di masjid ini, di aula udah beberapa kali ya, agak sering di sini. Minggu depan saya di Jombang, jadi untuk Ahad saya agak kurangi di Malang, karena mungkin udah tua ya. Kalau masih muda saya dekat di sana. Jadi perintah sholat itu bukan khusyuk, nggak ada. Khusyuk itu kalau menurut firman Allah hanya berita aja. Orang khusyuk itu orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Lalu perintah salat itu apa? Perintah salat itu jamaah. Surat kedua ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan salat, tunaikan zakat. Kalau salat jamaah. Kalau zakat enggak perlu jamaah. Nunggu orang ingin zakat, nunggu orang ya bisa gak zakat. Zakatnya kalau sholat jamaah lah. Mengapa? Karena pahala jamaah itu 27 kali lipat.
Ini hadis Bukhari Muslim, muttafaq alaih, hadisnya sahih, valid. Salat jamaah afdalu min salati fadhi, salat jamaah itu lebih baik dari salat sendirian, bisab'in wa isrina darajah, 27 kali lipat. Jadi kita salat jamaah, khusyuk gak khusyuk, 27. Kalau salatnya jamaah, insya Allah pasti diterima. Karena apa? Karena kalau imam salah, itu ada yang ngingatin. Dan kalau makmum belum tentu salah dan tidak mungkin salah. Walaupun ada. Saya ngimami, yang ada si bapak yang dia itu, kami udah berdiri, dia masih tak duduk tahiyat awal. Kami ruku, dia bangkit. Padahal baru satu rakaat. Itu efek talal tua. Jadi salat jamaah itu 27 kali lipat kalau menurut hadis. Kalau ditambah firman Allah masih dikalikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bukan 27. 27 masih kali 10, 270. Rugi orang kalau dia selama hidup lalu tidak bisa jamaah, termasuk ibu-ibu. Lebih baik di masjid. Ada 25 dalil yang saya pegangi. Jangan satu dalil, yang itu turunnya di awal-awal di era Madinah. Yang sholat di rumahnya, di kamar, di tempat tersembunyi itu lebih baik. Iya, itu ada. Cuma kapan itu turun hadis? Jangan itu yang dipegangi. Ke masjid gak mau, ke mall berangkat sendiri. Ke masjid dengan suami gak berani, tapi ke mall diantar Gojek. Itu menurut saya enggak. Kalau ke masjid takut fitnah, tapi kalau bekerja berangkat sendiri. Menurut saya jangan kebalik logika tadi. Karena ketika kita meninggal dunia yang ditanya adalah man rabbuka wa man nabiyuka wa aina qiblatuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan bagaimana salatmu. Begitu sampai di hari hisab yang pertama ditanya, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalat. Bukan tentang bagaimana itu hatimu, hubunganmu, pekerjaanmu, statusmu, derajatmu, kekayaanmu, bukan sholatmu. Makanya kita harus semangat kalau udah bab sholat. Dan satu-satunya amal yang kita pelihara, yang kita rawat, yang diwariskan oleh guru-guru kita di persyarikatan kita, itu sholat. Kalau di kelompok lain itu masih ada zikir, wirid, amalan, karangan gurunya. Kalau menurut saya, sesuatu yang dikarang itu bukan agama, siapapun dia. Sesuatu yang bukan dari Nabi itu bukan agama. Karena bukan agama tidak berpahala. Karena tidak berpahala jadi tidak berkah. Karena tidak mendapatkan pahala dan tidak menuntun kepada keselamatan. Ya sudahlah, yang Nabi ajarkan, kita bahas sholat rawatib ya. Ini yang paling ringan. Rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum atau qabliyah atau sesudah ba'diyah. Rawatib berasal dari kata rotaba. Rotaba yuratibu tartiban, menyusun, merapikan, mengurutkan. Jamak taksir dari rotaba, rawatib. Imam Syafi'i berkata, as-sunanu rawatibu iya sunanu tabi'atu li ghairiha. Salat rawatib itu ya karena ada kewajiban untuk melaksanakan salat fardu. Kalau tidak ada salat fardu maka tidak ada salat wajib. Awillati tatawaqafu ala ghairiha, bersandar pada yang lain. Karena disyariatkannya itu disebabkan ada salat wajib. Jadi kalau ada orang salat tahiyat masjid lalu keluar dan dia tidak salat subuh, yo nggak baik. Atau salat qabliyah subuh, tapi salat subuhnya enggak, itu nggak benar dan nggak mungkin ada. Ada 20 keutamaan salat rawatib, 20. Bapak-bapak nyebutkan 10, ibu-ibu 10, kalau bisa tutup dengan doa kita makan bareng. Yuk, bapak-bapak dulu sebutkan 10 keutamaan salat rawatib. 1. Bangunkan rumah di surga. Nanti saya carikan hadisnya, saya tunjukin. Betul. 2. Atau kalau benar boleh pulang duluan.
Dua, tiga, empat, lima dibatin. Hanya satu. Ibu. Oke, menutupi kekurangan salat fardu. Betul. Dua. Baru satu ya ibu. Dua dengan bapaknya. Masih kurang 18. Ya udahlah, waktunya habis lah. Dibuat mikir. Jadi kita akan semangat melakukan amalan itu kalau tahu keutamaan. Memahami keutamaan itu akan menjadikan kita ini termotivasi, merasa ringan. Pertama, sholat sunnah itu bukti mencintai Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman riwayat Bukhari, "Wa ma yazalu 'abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Akan senantiasa hambaku datang kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintai dia, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi yabtusu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Pokoknya kalau udah ada Allah di situ, kakinya melangkah kepada kebaikan. Jadi orang ke masjid bukan karena dia kuat, sehat, sipek, muda, bukan. Orang tua renta jalan diseret di masjid, duduk di kursi, itu bisa. Karena apa? Allah suka padanya, diundang datang juga dia. Lalu kalau Allah mencintai dia, di matanya akan selalu ada jadwal untuk ngobrol dengannya lewat membaca firman-firmannya atau mendengarkan. Orang kalau jauh dari Tuhan, jangankan baca, dengerin aja sudah nggak mau, gantinya adalah musik. Dan kata Allah, wa in sa'alani, kalau dia minta apa, la utiyannahu, aku akan kasih. Wala in ista'adani la uidannahu, dan kalau dia berlindung, aku akan kasih perlindungan. Ini hadis qudsi firman Allah, riwayat Bukhari dan Muslim juga. Asal kalau kita rajin memelihara salat sunnah, amalan sunnah, orang itu akan baik, belum diminta udah ngasih. Apalagi kalau diminta mesti ngasih sungguhan. Belum dipanggil udah datang. Itu contoh kebaikan. Ini salat nawafil itu nggak diwajibkan bagi kita. Tapi kok kita mau melakukan, Allah suka. Dan Allah itu nggak minta banyak kok. Dari 5 rukun Islam itu, haji bagi yang mampu, puasa bagi yang kuat, zakat bagi yang punya. Allah hanya minta satu, sholat. Kalau sholat ditinggal, lepas Islam kita. Bukti kita masih muslim itu kalau mau sholat. Nabi ketiga tanya, ya Rasulullah, ahbirni anil Islam. Rasul tunjukkan atau jelasin apa itu Islam. Rasul bersabda, al-Islamu huwa as-shalawatul khamsi. Islam itu ya sholat 5 waktu. Ada enggak yang lain? Nabi bilang, lah, illa anta tawa, enggak, kecuali kalau mau yang sunnah aja. Ini orang senang. Jadi Islam itu enggak banyak, enggak ribet, enggak ruwet, enggak susah. Cuma sholat aja. Tapi banyak orang yang enggak sholat. Di kampung saya, minggu kemarin, kami sholat maghrib. Tahu-tahu seperti ini masjid. Di sebelah itu ibu-ibu lagi ngobrol bareng. Sepertinya dia sedang sholawatan. Tapi gak ikut jamaah. Saya bernyawang ke lu emane udah ada di musola, lu diem, gak ada yang ngambil rukuh lalu ikut jamaah. Saya jarang terjadi seumur-umur baru itu. Lalu 2 bulan yang lalu saya mau ke musola, ibu-ibu lagi sholawatan juga di rumah. Pas adzan berhenti, lalu pas qomat berhenti. Setelah itu dia lanjut di waktu maghrib. Kok eman? Ada juga orang yang udah kadung baca zikir wirid itu, padahal depan masjid pas waktu sholat isya dia tidak mau ikut jamaah, meneruskan. Padahal nggak ada amalan yang lebih afdal, yang lebih utama kecuali sholat. Dan sholat bagian dari zikir, tapi zikir yang utama. Aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk selalu ingat padaku. Yang kedua,
Salat sunnah itu bukti mencintai Nabi. Kalau tadi mencintai Allah, ini bukti cinta nabinya. Mengikuti sunnah beliau sekecil apapun, itu bukti kecintaan kita. Karena setiap sunnah adalah jalan menuju ridho Allah. Bukti cinta kepada Rasulullah itu adalah dengan amal nyata. Lalu kita nanti akan dikumpulkan bersama Nabi di surga. Katakan, Allah berfirman, katakan Muhammad itu kepada umatmu, kalau kau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti itu nabinya dalam beragama. Jadi yang paling afdal dalam amal untuk agama yang benar itu adalah ikutin Rasulullah. Panjenengan gampang aja sih. Kalau ada amalan yang dilakukan orang banyak, panjenengan tanya aja, ini dilakukan Rasulullah enggak? Yang ketiga, ini kata jenengan tadi, Bu, nutupi kekurangan pahala salat wajib. Innar rajula, seseorang itu dia kalau sholat, wa ma kutiba lahu illa usrun salati, pahalanya hanya 1/10 atau 1/9 atau 1/8 atau 1/7 atau sudusuha 1/6, humusuha 1/5, atau paling enggak dia itu dapat pahala setelah selesai sholat nisfuha, cuma separuhnya. Jadi kita begitu sholat Allahu Akbar, ibu-ibu ingat, aku lah imam nyetek kompor masa pindah, lah kosong lah. Terus siapa ini kadung sholat Allahu Akbar ruku sami Allah, tapi yang diingat adalah pindang yang dimasak. Begitu selesai salam langsung lari lihat tiba-tiba kompornya ya urung dicetek. Itu sesuatu yang dia itu lupa di luar sholat, ingatnya dalam sholat. Makanya sholat kita ini kan nggak sempurna dibanding dengan Nabi, nggak ada apa-apanya, paling banter setengahnya. Oleh karena itu ini hadis bilang dari Abu Hurairah, Allah berfirman, nanti itu di akhirat yang pertama kali ditanya dari manusia adalah tentang sholatnya. Malaikat, unduru bi sholati abdin, coba dilihat itu sholat hambaku, atamaha au naqasa, genap apa kurang. Kalau genap masukkan surga, kalau kurang Allah masih ngasih kesempatan. Unduru hali abdi minta tawu, coba lihat ada enggak itu pahala-pahala sholat sunnahnya. Kalau ada, maka atimu li abdi parido tahu minta tawu. Ini sholat wajibnya kayaknya dia kurang kayak gini ini. Oh ambil ya dari pahala sholat sunnahnya, genapkan untuk sholat wajibnya. Setelah sempurna, masukkan ke surga. Makanya saya nggak pernah ninggalkan sholat sunnah kalau itu pas waktunya. Keempat, menjaga sholat. Sadidu wa qaribu wa malu. Jagalah, istiqomahlah. Kalau nggak bisa istiqomah, dekat pada istiqomah, tetap kerjakan itu. Wa khairu a'malu, wa khairu, dan perbaiki amalmu, wa lamu, dan ketahuilah anna khairu amalikum sholat, sebaik-baik amal itu adalah sholat. Ini hadis bolak-balik saya kutip banyak sekali. Jadi sholat yang harus kita jaga, berusaha jangan sampai terputus. Anak saya pesantren di Al-Qur'an, PCM Bumi Aju ya, Batu, ini ikut, Pak saya kok disuruh kodok, loh siapa sih nonggon? Ustazah. Aduh ini kira nggak ada istilah kodok sholat wajib di kita, karena nggak ada perintah. Ibu-ibu kalau halangan nggak usah kodok, yang harus dikodok itu puasa. Kalau sholat enggak, tapi kalau sholat sunnah ada kodok loh. Sholat sunnah kalau nggak bisa sebelum, karena begitu datang udah sholat wajib, kita boleh melakukan kodok. Dan ini di mana? Di bawah. Nanti ini saya kirim ke sana. Karena belum tentu ada orang bahas beginian. Kenapa? Malah materi ngono kok dibahas. Biar aku tahu SD itu. Ya karena SD lalu lali. Man fatahu sholatul asri, siapa orang yang kelewat, ketinggalan, luput dari salat asar, fakaan nama wutiro ahlahu wa malahu, ia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Jadi
Ada jenis sholat yang kalau kita tinggalkan itu seperti kehilangan orang tua. Padahal kehilangan orang tua seumur hidup sekali, orang tua cuma satu. Tapi ada yang perumpamaan seperti kehilangan orang tua setiap hari ketika orang luput dari sholat asar. Makanya jagalah sholat wusta, dan sholat wusta yang dimaksud itu adalah sholat asar. Kelima, saya nggak baca hadisnya Bapak Ibu, tapi saya tunjukin aja ya. Ini kelima, ada 20 utamanya. Satu, akan menemani Nabi di surga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia itu malam-malam nyediain wudu untuk Nabi. Setelah selesai Nabi bilang, Rabi'ah minta sesuatu padaku, apa maumu? Ini dia bilang, as'aluka murafaqataka fil jannah, hamba ingin bersama panjenengan Nabi nanti di surga. Gak, maksudku yang lain jangan itu. Ini Rabi'ah bilang, buatan pun niku mawon, cukup Nabi. Pokoknya nanti saya bersama panjenengan dua selesai sudah, itu harapan kami. Apa kata Nabi? Ya bisa sih, tapi tolong ya bantu aku agar kau bisa nanti bersamaku di surga. Pak ini ala nafsi kabika serati sujud, banyakin sholat. Kalau ada kesempatan masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau habis wudu, syukrul wudu. Kalau mau sholat wajib, ada qobliyah. Qobliyah semua ada sebelum wajib. Sebelum subuh ada, sebelum zuhur ada, sebelum asar ada, sebelum maghrib ada, sebelum isya ada. Cuma sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu semuanya ghairu muakkadah. Kalau Ustadz Adi Hidayat bilang itu adalah sholat sunnah mutlak. Ini dalilnya mutlak. Tapi mutlak kalau menurut saya adalah sholat yang panjenengan mau melakukan tanpa dibatasi, mau berapa rakaat aja sakwalehnya, sakwatnya, sakisoni, di mana saja, kapan saja, berapa saja. Sehingga namanya sholat mutlak. Dalilnya ini, banyakin sholat. Betulnya ini rahasia, mau saya sampaikan ke jenengan karena udah kadung terlanjur, ya wis. Sing penting lakukan. Ternyata memperbanyak sholat itu nanti kita akan bersama Nabi di surga. Yang kan bersama Nabi di surga, di dunia ketemu mimpi dengan Nabi. Pak Yai di kampung saya diundang untuk ceramah mauludan. Beliau cerita tentang mimpi dengan Nabi. Oh senengnya rame-rame. Mimpi cuma yang mungkin beneran ya, karena beliau Yai. Mimpi aja senengnya rame-rame, indahnya. Nanti kita ini betulan ketemu Nabi, bersama Nabi, tetanggaan dengan Nabi, sederajat semakom. Satu RT, satu RW dengan Nabi di surga. Oh itu bahagia. Banyakin sholat. Keenam, ngangkat derajat, menghapus dosa. Padamu untuk banyakin sholat, kata Nabi bilang pada Sauban. Karena ketika engkau sholat satu rakaat, diangkat derajat, dihapuskan satu dosa. Siapa di antara panjenengan yang merasa dosanya udah diampuni? Acungkan tangan. Gak ada yang berani. Kalaupun berani dibully, iya tak. Wajah kayak gitu kok, kayak enggak meyakinkan kok. Kalau Nabi itu dosa yang lalu dan akan datang udah diampuni. Kalau kita jangan yang akan datang, yang lalu aja masih belum jelas. Tapi dengan sholat diampuni dosa kita. Ketujuh, sifat munafik ria itu dia hilangnya dengan sholat. Sholat seseorang di rumahnya yang tidak diketahui oleh siapa, tidak ada orang yang melihat, pahalanya itu seperti 50 kali orang sholat pada biasanya. Saya lihat tuh ada satu Suhaib dalam sanad yang bermasalah. Kedelapan, memberikan cahaya di rumah. Jadi ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikan rumahmu tempat untuk sholat. Jangan kau jadikan kuburan. Maksudnya di kuburan kan nggak boleh sholat. Jadi di rumah yang tidak pernah ada sholat di dalamnya itu seperti kuburan. Agar tidak jadi kuburan, maka cahayai dengan sholat. Ada dua ya, cahayai dengan sholat, cahayai dengan Quran. Sholat apa yang dimaksud? Sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Sebaik-baik sholat bagi kalian itu adalah sholat di rumah kalian, illal faridah, kecuali yang wajib. Kalau diwajib itu di masjid. Mau khusyuk, mau gak khusyuk, sholat di masjid. Jangankan udah sholat, perjalanannya udah dihitung sholat. Langkahnya udah dihitung sholat. Udah ditambah dengan bonus, diangkat derajat, dihapuskan dosa, doanya didengar, didoakan malaikat, ditutupi rahmat, diliputi rahmat,
sampai di masjid dibukakan pintu rahmat dan didoakan malaikat. Begitu mengucapkan qala tidak qala imam ghairil maghdubi alaihim qalu amin. Ketika orang jamaah lalu dengar imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin faqulu amin. Waman wafaqa qaulul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cuma ngucapin amin aja itu semua dosa diampuni. Amin toh. Panjenengan silakan zikir wirid sampai membusa belum tentu diampuni. Apalagi telusuri kalau tiba-tiba rezekinya enggak jelas. Tiba-tiba rasanya tonggo nih atau punya iri dengki hasad hasil. Tapi kalau sholat ngomong amin toh itu diampuni dosa. Dan banyak keutamaan. Kesembilan, setiap cita-cita itu kadang-kadang kita kan mengurangi umur kita karena cita-citanya belum kesampaian. Terus apakah langkah kita? Apakah kita harus meneruskan cita-cita itu? Karena nanti kita juga akan mati. Apakah harus kita menyadari tentang itu atau gimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita apa? Mohon diulang pertanyaannya. Cita-citanya apa? Jadi setiap orang itu kan punya cita-cita, punya angan-angan. Ya. Padahal di satu sisi setiap orang umurnya mesti berkurang, setiap tahun berkurang. Namun cita-citanya belum berhasil. Apakah harus kita hentikan begitu juga atau gimana Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Saya kasih contoh ya. Cita-cita saya ingin jadi bupati. Misalnya, kalau saya teruskan kan nggak mungkin. Satu, saya nggak punya uang. Punya uang 100 miliar, mungkin saya jadi bupati. Karena untuk membiayai tim ses. Saya kalau bilang, misalnya saya mau nyalon bupati, lalu panjenengan itu jamaah saya. Bapak dan Ibu saya mau nyalon bupati, silakan bergerak, saya bantu dengan doa ya. Nanti kita ketemu di surga. Pahala nggak bisa sekarang, jadi harus pakai uang. Kalau untuk jadi bupati minim 100 miliar. Maksud saya gini, cita-cita ingin jadi bupati kan nggak kesampaian. Satu, umur udah segini, dua nggak punya uang, tiga nggak punya nasab, maka titipkan sama anak kita. Anak kita jadikan kaya, lalu di kader untuk bisa ke sana. Itu kalau urusan dunia. Kalau ingin haji, cita-cita. Kalau haji bukan cita-cita lagi, tapi kewajiban. Daftar aja sudah. Pak, masalahnya nanti 30 tahun lah, usia saya udah 60. Nggak mungkin saya sampai 90. Udah daftar aja. Saya ketemu di imigrasi. Loh, Pak, di sini? Iya, kan saya ngambil membatalkan haji. Loh, nopo? Saya ganti dengan umroh. Di imigrasi, saya nggak ceramah. Oh, mau sebaiknya haji aja, Bro. Nah, ini udah kadung kan. Meskipun maksudnya gini, kalau nggak bisa haji, jangan diganti dengan umroh. Karena haji itu wajib, umroh itu wajib. Umroh itu sunnah. Jadi kalau keringan di waktu siang, kita belum sempat sholat subuh, jangan diganti dengan sholat duha. Karena sholat duha itu sunnah. Sholat subuh itu wajib, tetap sholat subuh. Kalau keringan. Kalau haji tetap daftar haji. Lalu anaknya disusulkan. Nah, bapak kayaknya nggak kesampaian. Nanti kalau bapak nggak jadi berangkat, kamu niatkan untuk bapak ya. Ini ada porsi bapak udah daftar duluan. Biasanya nanti terwariskan. Dan memang iya. Jadi meninggal dunia ini saya kan ngelola KBIH di Malang punya PDM. Udah masuk di antrian ke-6 si bapak tahun kemarin. Oh, yang berangkat sampai antrian ke-5. Dia belum berangkat. Hari ini kemarin dia sebelum berangkat wafat. Anaknya yang ganti. Jadi bisa dititipkan ke anak cita-cita. Jangan diteruskan. Termasuk cita-cita agar kalau kita meninggal dunia dapat kiriman pahala. Itu anak diajak ke masjid. Kalau ngaji anak dibawa, anak sendiri. Kalau anak tetangga kan istri juga istri sendiri, bukan istri tetangga. Yang akan ditanya keluarga panjenengan. Semua cita-cita tumpahkan pada anak. Dan kalau tidak kesampaian, itu anugerah dari Allah. Jangan merasa apa yang kita ingini, lalu itu merasa tidak
terpenuhi karena Allah telah ganti. Kita ingin jadi bupati, tetapi anak kita jadi pinter, jadi sukses. Ya selesai. Daripada kita yang sukses, lebih baik anak kita yang sukses. Kita minta jadi kaya, tapi kita dikasih sehat. Kalau jadi kaya, boleh jadi gagal ginjal. Ginjalnya tetap sehat. Lalu kita walaupun nggak kaya, merasa cukup. Itu hakikat kaya. Jadi apa yang kita minta, yang kita cita-citakan, sebetulnya udah terkabul, cuma dalam bentuk lain. Maka Ustaz, jawabannya cukup luas nih. Matur nuwun jawabannya. Jadi, pertanyaan berikutnya barangkali masih ada bapak-bapak. Kalau tidak ada, mohon izin saya yang bertanya terkait dengan Ustaz tadi menghimbau kepada jamaah boleh pulang sebaiknya sholat sunat suruh dulu atau sholat isyraq. Pertanyaannya, sholat suruh atau isyraq itu kapan dilaksanakan? Pertanyaan itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah benar ada larangan sholat sunnah ketika matahari terbenam atau ketika matahari terbit? Karena terkait dengan sholat isyraq ini ada yang ragu-ragu, katanya ada larangan ketika matahari terbit itu sholat, ada larangan ketika matahari terbenam itu sholat sunnah dilarang. Ini malah kok sholat isyraq itu pas matahari terbit kok disuruh sholat isyraq gitu. Mohon jawabannya. Pertanyaannya adalah kapan sholat suruh atau isyraq itu dilaksanakan, dan apakah benar ada larangan sholat isyraq atau sholat sunnah dilakukan ketika matahari terbenam atau ketika matahari terbit? Terima kasih. Sebetulnya dari rumah saya itu udah nanti rawatib tak nyambung ke isyraq. Ternyata jangankan isyraq, rawatib aja nggak cukup. Jadi di tuntunan sholat tatawu yang diterbitkan PP di halaman 120 itu dinukil 2 hadis tentang sholat isyraq. Ini sholat isyraq betulnya bahasan tersendiri Bapak Ibu. Ini agak panjang. Sholat isyraq itu sholat yang dikerjakan di waktu setelah matahari terbit setinggi sepenggalah. Masuknya adalah di sholat duha awal waktu. Ketika matahari meninggi 1 tombak, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi tinggi 1 tombak kurang lebih 15 menit. Ini waktu duha ya. Waktu duha itu 15 menit atau qadru rumhin, 2 tombak atau rumhaini, 1 tombak atau 2 tombak. Ini matahari, ini subuh ya. Kalau kita min 18, orang-orang min 20. Masih di sini. Ketika terbit itu tulu ya. Kemudian kalau sudah meninggi 1/4 jam itu namanya syuruk. Salat perjalanannya itu isyraq. Watartafa'u qaisun diperkirakan ketika tinggi sepenggalah atau 1 tombak atau 2 tombak. Waktu lurumhi diperkirakan tombaknya orang Arab itu 2,5 meter. Awsabatu adro atau 7 hasta. Atau kalau dijengkali isna asyara sibron, 12 matahari. Karena dulu kan nggak ada jam. Kalau sekarang misalnya ada aplikasi di HP itu kan tinggal klik gitu. Jadi sholat isyraq itu, sholatul isyraq ya sholatul duha. Sholat isyraq itu adalah sholat sunnah duha. Tetapi ada ikaha engkau mengerjakannya mubakiran di awal waktu. Ketika matahari terbit naik sepenggalah. Dan sholatnya itu di masjid, bukan di rumah. Wa in kana fi akhiril waqti, kalau dikerjakannya itu agak lambat di belakang, di jam 9 atau jam 8, fa inna sholatul duha, itu namanya sholat duha. Jadi sholat isyraq itu masuk di rumpun sholat duha.
Nama lain dari sholat duha, sholat awabin, sholat isyraq, sholat duha, subhatad duha, banyak. Ya kayak sholat sunnah fajar, qabliyah subuh, sholat sunnah rawatib subuh, itu semua sama, 2 rakaat itu namanya. Jadi sholat isyraq itu, keutamaan sholat isyraq, man sholal qadata fi jamaatin, siapa orang yang sholat berjamaah di masjid, di tempat dia ada kayak kita, semua kok ada lalu kita duduk, yadkurullaha, kayak kita zikir ngaji, hatta tatlu asamsu, sampai matahari meninggi, semua sholat rakaat ini, lalu kita sholat 2 rakaat, maka dapatnya pahala haji umroh, 1 paket lengkap sempurna, sampai Nabi bilang 3 kali, tamatin, sempurna. Jadi dapat pahala setara haji umroh. Kebiasaan Nabi, karena layaku memin musolahu, Nabi itu tidak beranjak dari musola tempat dia sholat sampai 2 rakaat sholat yang dimaksud adalah sholat isyraq itu. Lalu waktu yang ini keterangannya tatlu asyamsu hasna, sampai matahari itu datang meninggi, ya 1/4 jam. Ada orang yang pas sholat itu kok pas waktu terbit, di sini nggak ada running tag ya. Waktu saya di Alpala Surabaya itu ada saatnya dulu garis miring terbit matahari diharamkan untuk sholat. Ada tulisannya. Karena itu memang diharamkan untuk sholat. Hadisnya ini 3 waktu yang diharamkan untuk sholat, hadis riwayat Muslim ya. Saya baca terjemahnya aja ya. Ketika matahari terbit sampai tinggi, pas terbit sampai 1/4 jam, jangan sholat apapun termasuk sholat subuh. Tunggu 15 menit. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir di waktu sebelum zuhur. Ketika matahari miring hendak tenggelam 15 menit sebelum maghrib. Karena itu adalah sholat menyembah syaitan. Innaha tatlu'u baina qornai sayatin. Itu setan mendekat ke tempat matahari itu, wahina idin, dan ketika itu yasjudul lahal kafir, orang kafir pada sujud menyembah di waktu pagi dan sore. Jadi salat yang dilarang, kalau bertemu larangan dengan perintah, kita ngambil larangan, perintahnya dipending dulu. Berbuka puasa itu sunnah, tetapi yang dimakan itu daging babi, ya gak usah buka, jangan karena mengikuti perintah buka, tapi yang dimakan adalah burger B2. Jadi ketika bertemu larangan dan perintah, maka larangan yang kita lebih dahulukan. Di waktu matahari terbit, larangannya untuk sholat. Sekalipun sholat sunnah, saya tidak lakukan. Saya mengambil yang lain. Maghrib, saya termasuk, maghrib itu saya tidak sholat sunnah apapun. Tapi ada orang, kalau waktunya masuk masjid kan ikatannya bukan waktu, tapi karena tempat. Itu juga apa-apa. Ya kalau mau begitu silakan. Menurut saya agak gambling. Karena apa? Nguburin aja nggak boleh kok. Nguburkan orang meninggal ketika pas sebelum maghrib atau pas matahari terbit itu tidak boleh. Terbenar. Ida istri ma'al halal wal haram gulibal haram. Kalau ada berkumpul antara yang haram dengan yang halal, maka dulu kan nggak wis. Kita masuk ke restoran, oh kayaknya ayamnya utuh, nggak disembelih, ya nggak usah beli ayam gitu, belilah lele. Kalau nggak ada lele, beli lele yang perempuan, jangan ayam. Nah, itu. Jadi begitu, nggak boleh sholat di waktu yang dilarang, karena riskan. Ya bolehlah kita semangat. Termasuk sholat wajib aja Nabi itu sampai nunggu ke waktu matahari meninggi, dan setelah matahari meninggi Nabi sholat qobliyah dulu, baru setelah itu qomat, lalu sholat subuh. Kayak gitu. Alhamdulillah tepat pukul 6. Matur nuwun Bapak Ibu hadirin, pertanyaan telah terjawab dengan baik, dengan jelas, bahwa pertanyaannya tadi terkait dengan tuntunan sholat isyraq atau sholat suruh telah dijelaskan panjang lebar. Kemudian larangan untuk sholat sunnah
Itu ada 3 tempat tadi, ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, dan ketika matahari di tengah-tengah siang hari sebelum lingsir. Jelas. Kemudian kita dahulukan yang haram daripada yang sunnah. Ketika matahari terbenam, kita sholat sunnah tahtal masjid. Jangan, ya. Lebih baik kita menghindari yang haram daripada mendahulukan sholat sunnah tahtal masjid misalnya. Sangat jelas sekali. Sebagai closing, Ustaz, monggo dipun tutup kanthi pesan dan kesan, monggo. Bapak Ibu, bahasan-bahasan saya itu selalu hal-hal yang rutin, yang sering kita lakukan. Kadang orang itu banyak yang dia abe, lale, atau tidak begitu perhatian. Maka saya mengingatkan, tentunya panjenengan udah pada tahu tentang sholat rawatib dari dulu ya. Cuma ternyata keutamaannya banyak, sampai 20. Kalau kita ini kerja lalu dikasih tahu upahnya itu besar, kan kita semangat, berat aja enggak terasa. Dan mumpung kita masih hidup, karena bertambahnya usia, giliran semakin dekat. Dan yang akan dibawa itu amal yang seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada damban illa ghufartahu wa la aiban illa satartahu wa la hamman illa farastahu wa la daynan illa qadaitahu ya arhamar rahimin bi rahmatika astaghits. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.